Silakan itu. Fokus ke situ yuk, silakan. Aduh. Nangis. Ngantuk aku, Aduh. Ngantuk aku dengar nangis. edis dia. Ngantuk betul. Jawab dulu lah 32 perawan tadi kayak gimana ya. Aku sekali ini kalau dia nggak jawab ku ingatkan di tengah-tengah nanti dia ya. Biar aja sekali lagi teman-temannya. Kalau nggak dia jawab 32 perawan tuh ya berarti memang ya tidak bisa menjawab. Kan kayak gitu. Cari dulu lah literasinya. Ada waktu 5 menit ya. Kenapa tuh masalah 32 perawan sampai saya ngantuk mau tidur tadi aduh gelembung ingus pun udah keluar. Aduh. Macam mana pula dengar ceritamu bikin ngantuk gitu karena jawab pertanyaanku nggak kamu jawab. Gitu deh. Ya. Terus tentang masalah nabi. Kamu hanya menunjukkan masalah nabi dihina lalu berbau darah yang kamu sodorkan. Kamu nggak bacain ke umat Kristen bagaimana nabi menolong orang. Bagaimana nabi ya ketika mengasih makan orang buta. Nggak berani kau bacain ke umat Kristen akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Karena apa tujuan kamu hanya memang menghina gitu. Kan gitu. Makanya kalaunya kamu mau bawa Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu lebih banyak bagusnya ya daripada hadis yang kamu bawa 1-2. Mungkin unta, Asma bin ini. Kalaunya akhlak Nabi Muhammad menolong orang, menyuruh untuk kasih makan orang, menyuruh berzakat sampai beliau perutnya lapar. Itu hampir 1 juta hadisnya. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad kasih makan orang. Ya kau bacakan. Kau bacakan yang 1-2 yang kamu anggap menguntungkan bagimu, padahal merugikan. 1-2 banding 1 juta. Gimana? Tobat des gitu ya. Kalau yang masalah cerita kejelekan Yesus ya, cerita kejelekan Yesus, Yesus katanya mengajar kasihi. Satu sisi Yesus mengajarkan membunuh. Kayak gimana? Bunuh depan mata. Terus di satu sisi Tuhan perjanjian lama adalah Yesus yang belum menjadi manusia. Buat apa Yesus minta 32 perawan? Ayo, di perjanjian lama bunuhlah ya orang bangsa Amalek ya, baik yang tua, muda, perempuan, anak-anak sampai bayi sampai hewan. Kenapa Yesus maniak kayak gitu menyuruh orang-orang Israel yang katanya Yesus adalah Tuhan sebelum jadi manusia? Kan perjanjian lama tuh. Ngapain Yesus nyuruh membunuh orang Amalek? Ngapain Yesus nyuruh bantai orang Midian? Ngapain Yesus minta pesundal 32 perawan? Kalau mau bicara kejelekan Yesus sebelum jadi manusia, aku bisa ceritakan banyak gitu. Banyak. Yang sesudah jadi manusia ada juga jeleknya. Yesus curi keledai orang. Apa? Banyak juga yang kayak gitu. Habis itu Yesus bohong datang ke pesta. Belum lagi Yesus ya membiarkan murid-muridnya panen sawah orang. Banyak kalau kita mau ceritakan ngejelek-jelekin Yesus atau ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Banyak kayak gitu. Tapi kamu lupa hadis itu bukan 1-2, jutaan gitu. 1 juta, hampir 1 juta hadis ada. Kamu bawa 1-2. Sisanya kebaikan Nabi Muhammad semua. Bayangkan. 1 dan 2 hadis dibanding 1 juta. Artinya apa teman-teman? 998 hadis Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang baik. Kalau Edis bawa 1-2 aja yang menurut Edis menguntungkan, padahal palsu. Kan gitu. Macam mana kau dis tobat gitu? Tobat ya. Mari ya kita ikuti menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan yang benar itu aja sih ya yang ku ajak, bukan menyembah jalan. Kembali ke tema.
Dan sekali lagi ku harap ya karena ini ya karena aku ngantuk tadi sampai sampai kayak Nobita itu udah. Jawab, aku nggak kemana-mana. Ku minta kamu jawab dulu ya 32 perawan tadi, silakan. Baik, Bentar, Miss. baik. Ntar aku ambil air minum. Sebentar jangan dimulai, aku ambil air minum. Udah mulai panik sih Unco. Baik ya. Jadi teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui, ketika orang Muslim menyerang ke Kristen dari perjanjian lama, itu pasti akan nampol Qurannya sendiri. Baik, saya pakai sama waktu ya. Sob, baik, kita akan membahas mengenai perawan itu ya Sob ya. Di mana Sob di situ dikatakan bahwa Tuhan meminta perawan? Gak ada Sob. Justru saya itu tanya sama kamu. Pertanyaanmu kan dari tadi udah saya mau saya jawab, tapi pertanyaanmu tuh remeh-temeh. Pertanyaanmu, bagaimana cara Tuhan mengetes seorang tuh perawan atau tidak? Nah, udah keok sini. So, saya justru pengen kamu baca itu Bilangan pasal 31 itu. Di mana di situ Tuhan meminta perawan untuk diri dia? Mana? Coba bacakan dulu. Bacakan satu perikop secara utuh, Sob. Aduh, uncup. Lalu kamu menyerang ayat tersebut, ya, menyerang ayat tersebut bahwa itu adalah satu kekejian, bla bla bla. Sob, kamu lupa Sob bahwa ayat-ayat tersebut itu direkam oleh Quranmu. Gimana sih uncup? Baik, saya kasih kamu contoh. Kamu menyerang Alkitab, kamu menyerang Quranmu sendiri. Kita buka Quran dari mulai surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Kita mulai ya Sob ya. Perhatikan Sob. Lihat ini. Al-Maidah ayat 20 ya. Perhatikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Baca 21-nya. Perhatikan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu. Nih Sob, kamu meledek mengatakan, lihat nih Tuhanmu menyuruh membantai orang-orang Amalek, penduduk asli Palestina, orang-orang Kanaan. Sob, yang menyuruh ini Tuhanmu Sob. Hai kaumku, masukilah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Ya, nih, jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kamu ngeledek Alkitab, kamu ngeledek Quranmu sendiri nih. Kalau kamu bilang, lihat nih Tuhanmu menyuruh memasuki tanah orang, di situ ada musuh-musuh, ada orang Amalek, ada orang ini disuruh membantai. Lah terus gimana kamu jelasin Quranmu ini Sob? Ketika Allah menyuruh Musa memasuki tanah Al-Quds, yaitu tanah Palestina, yang ditentukan Allah bagi mereka. Kenapa di sini dikatakan jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh? Disuruh diapain musuhnya Sob? Disuruh sayang gitu Sob. Udahlah Sob, sudah saya bilang Sob. Makanya kita ini punya yang namanya perjanjian baru. Makanya Sob, yang lama telah usang, ya, yang baru sudah datang. Bukankah Rasul Paulus sudah menjelaskan Sob bahwa hukum Taurat itu mematikan Sob? Tetapi yang datang sekarang ini adalah kasih karunia. Makanya Sob, orang Kristen itu Sob, cerminannya adalah kasih karunia. Sedangkan di dalam perjanjian lama Sob, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Sob, sekarang itu sudah datang suri tauladan yang baik. Makanya nggak ada Sob dalam Alkitab Musa adalah suri tauladan. Ada? Nggak ada. Coba siapa yang bilang dalam Kristen Musa adalah suri tauladan, Salomo adalah suri tauladan? Gak ada. Mereka itu digambarkan orang-orang yang melakukan kesalahan juga.
Makanya satu-satu contoh ya, satu-satunya suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna adalah anaknya sendiri. Begitu sob. Nah inilah gambaran manusia yang sejati. Makanya Yesus digambarkan di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab ibarat seperti Adam. Dia itu memang Adam yang kedua sob. Adam yang pertama itu kan gagal, jatuh dalam dosa. Keturunan Adam juga gagal, jatuh dalam dosa. Makanya datang Adam yang kedua, manusia yang baru. Gitu loh. Adam yang pertama gagal melakukan dosa, Adam yang kedua berhasil tidak melakukan dosa. Dan inilah yang harus kita contoh. Kenapa kamu tidak mau? Malah nyontohnya Muhammad. Akhirnya kau menyium batu ke Arab. Muncul. Ya, satu putaran lagi. Silakan.